could you be the one? Grafiknya dari minggu pertama sama minggu kedua itu BTR naik banget loh. Nah, mumpung ini Wrangle. Kemarin sih gue udah lihat ada pola permainan tim BTRA yang mulai terbaca gitu ya. Kalau nanti muncul lagi zona-zona yang mirip, nanti kita perhatiin nih gerakannya BTR. Biasanya mereka selalu stay di bagian selatan, di ujung circle. Biar bisa punya pilihan kiri kanan. Oke lah, gak usah diterka-terka lagi, kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Ini dia, E-Wrangle. Yes, dengan arah pesawat dari Stalber sampai dengan Hospital, kita bakal ganti pertempuran 16 tim pertama hari ini di mana grup E akan beristirahat dan menyaksikan pertempuran ini terlebih dahulu. Oke, ini dia pesawat yang sudah mulai mengudara dari arah Kameski menuju ke arah sekitar Gatka. Circle-nya kira-kira kemana nih? Karena kalau kita perhatikan dari minggu-minggu sebelumnya, circle itu lebih sering ke bagian utara dan ke arah barat. Betul. Kalau nggak ke atas ke kiri biasanya ya. Betul. Kita malah jarang sekarang lihat zona ke SMB ataupun kalaupun ke arah kanan tuh itu arah kanan bawah, bukan arah kanan atas. Ada kulturnya nggak sih? Minggu pertama itu lebih ke kiri dan ke utara. Minggu kedua itu lebih ke arah kanan, ke arah Milta, Shelter, Prison. Sering-seringnya tuh ke situ. SMB sekarang udah mulai ditinggalkan. Kemana sih gue udah request pas. Ke SMB banyak kan. Bisa request ya. Kan caster yang ngatur circle. Oh, caster yang mengatur circle-nya kemana ya? Iya. Jadi sesuai mood casternya. Kalau mood kita bagus, kita bakal kasih circle yang enak untuk semua tim. Kan banyak teori-teori bilang zona tuh mentalnya ke tempat yang sepi, zona tuh mentalnya kemana. Enggak, kita yang ngatur. Pokoknya setiap pergantian circle itu kita ada pencetan untuk ngubah circle-nya kemana, Bro. Betul, kita ada pilih-pilihannya nih banyak banget kan. Kita tinggal geser-geser sendiri circle mau kemana. Berarti hashtag zona settingan caster. Mengundang public enemy, saudara-saudara. Kan gue bilang kan. Wow. Udah gue bilang. Orderan lu nih ya. Ini orderan gue. Ini ending circle-nya di mana kira-kira, Bro? Kalau yang lo order, yang lo pesen. Kalau kemarin sih di approve circle pertama ya. Kalau circle kedua itu gue requestnya itu di jembatan. Sudah ada approval berikutnya? Betul, kalau kata dia jangan terlalu banyak minta katanya. Dikasih aja udah bersyukur ya? Iya kan disuruh pilih circle. Gue tuh udah ngomong circle kedua maunya ke arah jembatan ya. Dia bilang sabar. Emang gue bilang boleh kasih circle kedua. Boleh diturutin tapi tolong ini free ya selama 1 bulan nge-cash. Kata lu pasti gak usah diturutin ya. Mendingan random aja dah circle-nya ke arah mana. Kalau kata orang jualan ya, nego boleh. Tapi gue yang ngatur harga. Tetap tahu diri cuy. Tetap tahu diri. Tetap tahu diri. Ini dia dari Victim yang masih melakukan looting di area Yasnaya. Mereka tidak mengubah drop zone sama sekali, berbeda dengan beberapa tim yang memang ada drop zone yang mereka ubah untuk menghindari fight di awal-awal. Betul. Kalau untuk di E-Wrangle Miramar, gue rasa nggak banyak perubahan ya. Kita lihat juga 69 dengan tidak ada DU, mereka masih stay di Pochinki. Tapi nggak tahu nanti nextnya gimana. Tapi yang paling banyak berubah adalah untuk Sunhawk. Terutama bagi tim-tim yang mungkin drop spotnya mereka itu antara nggak optimal atau misalnya rebutan banyak yang pindah. Kemarin kita lihat ada tim GD pindah-pindah, tim Eric Kiryu pindah-pindah, tim DU sempat pindah, bahkan 69 juga pindah, Morph juga pindah. Yang bikin sekarang pemetaan di Sunhawk itu seru, malah gue sekarang nunggu-nunggu Sunhawk. Siapa yang bakal tabrakan, siapa yang bakal turun di mana. Tapi kayaknya yang diomongin pindah-pindah itu lebih ke 2 map sih, nggak cuma di Sanhok. Di Miramar juga ada beberapa tim yang pindah dari drop zone awal mereka kalau kita bandingkan dengan minggu pertama dan minggu yang kedua. Berbeda dengan E-Wrangle yang mungkin mereka emang udah cukup nyaman di drop zone mereka, dan E-Wrangle kan kota yang cukup besar, scrapping-nya juga banyak, dan cari vehicle-nya nggak terlalu susah kalau kita bandingkan dengan Miramar. Makanya mungkin dari E-Wrangle mereka lebih nyaman dengan drop zone yang memang sudah mereka latih sebelum PMPL dimulai. Betul, banyak sih yang berubah-ubah juga ya, tapi bisa dibilang untuk E-Wrangle tuh paling stabil, nggak terlalu banyak yang berubah. Satu hal yang gue suka di E-Wrangle, ketika ada Void dan BTR main, itu tuh Void selalu punya ide-ide yang unik untuk mengganggu BTR di awal. Itu yang gue bingung, biasanya kan Bukit Kentang tuh di atasnya farm, itu kan diambil sama BTR, tapi entah kenapa sering kali ya gue ngelihat
Void yang terlebih dahulu sampai di sana. Berarti looting time mereka tuh bener-bener Cepet berubah. banget. Cepet Betul. banget dibandingkan season sebelumnya waktu logo mereka masih Udin. Nggak cuma di daerah Bukit Kentang pas. Kemarin sempat ada juga di mana Debs tuh pecahin mobilnya yang pengen diambil Zuxi. Oke. Pengen dipecahin. Ada juga 3 anggota Void nyebrang deket area pom bensin, mobil dibiarin. Tunggu BTR keluar, Oh, di mau bait ambil ya? mobil. Di bait, tapi nggak dapat gitu kan. Tapi kalau mobil pecah, itu Zuxi lumayan keganggu. Sempat ketembak, mobil dipecahin, bikin Zuxi telat rotasi. Bahkan sekali, ada BTR dan juga Void rebutan mobil, yang menang Void mobilnya. BTR lari dari kurang lebih arah shelter sampai ke farm. Lari Iya. pakai kaki. Itu sering banget terjadi apalagi kalau circle-nya dari arah utara ya. Atau Betul. ngambilnya cuma di bagian utara, di bagian SMB, di bagian Milta dan Farm itu nggak masuk di garis pesawat dan terbangnya dengan parasut itu nggak sampai ke drop zone yang mereka inginkan. Betul, tapi untuk tim yang nggak berubah ataupun balik ke gaya lamanya mereka itu Aura. Aura kan sempat meninggalkan Gergopol Apartemen. Oke. Mereka pindah itu ke scrappingannya yang dimainkan sama tim Nova waktu itu ya. Di daerah rumah... Oh, rumah 12 ya? Rumah 12 sama di daerah sebelahnya farm. Ngambil rumah tajirnya deket Farm tuh, yang Itu. sebelah kirinya Farm. Ya, akhirnya dari Aura mungkin merasa mereka lebih cocok untuk bermain gaya lama dengan lootingin banyak gitu ya. Mereka kembali ke arah Gergopol Apartemen dan tidak pindah dari sejak mereka kembali ke gaya main mereka yang dulu. Tapi ada beberapa perbedaan juga loh. Dan ada beberapa kesamaan kalau kita bandingkan dengan season sebelumnya. Oke. Kalau dulu di Gergopol itu kan ada Morph, ada Aura, terus ada NFT ya. Ada NFT, Ya, NFT. sama ada satu tim lagi. Dan di season ini itu tetap terjadi penumpukan di Gergopol, namun dengan tim yang berbeda. Untuk Morph dan juga Aura mereka masih turun di tempat yang sama gitu. Ya. Kalau Morph ngambil di arah kontainer dan juga arah perumahan, Aura ngambil di arah apartemen, tapi ada Onyx juga yang beberapa kali mengganggu di sekitar Gergopol perumahan. Menurut gue ya, SG juga gak sih di situ? SG enggak, SG di utara, Oh wait, Severny. Eagle 365 ngambil hospital dan scrapingan Ya, bawahnya hospital. scrapingan bawahnya, benar. Tapi menurut gua, Gergopol itu kota yang terlalu bagus untuk ditinggalkan. Menurut gua pribadi gitu ya, Gergopol, Milta itu 2 kota yang harusnya diperebutkan banyak tim. Karena kota itu bagus banget untuk rotasi cepat, untuk main lambat juga bisa. Tapi Yasnaya jadi kosong. Kalau dulu itu 2 tim yang rebutan di arah Yasnayanya, tapi sekarang cuma dikuasain sama Victim. Dulu Boom BFD. Ada Boom BFD. Sekarang kan cuma Pada masanya. Iya, sekarang udah beda lagi, tapi kita bakal kayak Oh, ada pas tim yang banget baru baru di fight dibahas. BFD ternyata akan bertemu dengan tim BTR, tim yang langsung lari dari Rozok kata bom lempar serangan dikit, belum mengenai targetnya dan BFD mengetahui bahwa ada orang cuma nggak tahu di mana. Betul, kali ini udah mulai nge-regroup sepertinya dari tim Bonafide. Ada Hans for You juga yang sudah mulai nge-flank ke arah sebelah kanan. Liquid bakal mundur ke arah belakang mengamankan satu compound. Akankah diselamatkan oleh 3 pemain BTR yang lainnya? Karena Liquid benar-benar sendiri, belum ada follow up dari 3 player BTR yang lainnya. Tapi gue suka cara mainnya Liquid. Meskipun dia sendirian, dia itu nggak kabur, nggak ngumpet. Dia masih melakukan proning lewat jendela yang rendah untuk mengetahui infonya. Ini tim lagi stay di mana aja supaya ketika backup dari BTR datang 3 orang, mereka bisa langsung nge-pinpoint lokasi musuh di mana. Betul, infonya tuh udah didapetin dari Liquid untuk 3 pemain lainnya. Mau ngeker, mau ngontrol dari arah mana. Karena daerah bukit belakang ini, bukan bukit. Gudang belakang yang ditempatin sama Bonafide, itu area belakang ya bener-bener high ground. Dan itu ladang yang kosong banget, open field, covernya dikit banget. Ya, ini harus diperhatiin sama tim BFD juga. Enak kalau zonanya ke arah mereka. Tapi kalau sampai farm diisi banyak tim dan tiba-tiba mental keluar dari area gudang ini, PR mereka tuh rotasi berat banget. Apalagi dengan kondisi yang tadi seperti lu bilang pas. Kiri, kanan, depan, belakang semua itu open. Dan kalau udah diisi cukup banyak tim di high ground, di daerah low groundnya, di rumah jamurnya, di rumah-rumah kecil sekitar area farm, ini bakal jadi PR yang berat untuk tim BFD kalau mereka mau rotasi. Cuma sementara waktu masih cukup aman. Zona pertama mereka langsung menghajar mungkin cukup center ya. Mengingat mereka langsung keluar dari Rozok dengan sangat cepat. Untuk coba mengambil tempat di ujung-ujung dari zonanya. Karena kan ini kalau diperhatikan zonanya 50-50. Bisa 50% ke SMB, bisa 50% ke tempat lain. Tapi dari Void bakal bertemu dengan BTR kali ini. Kali ini pertemuan selanjutnya antara BTR dan juga tim Void. Kali ini ternyata Ryzen berhasil diamankan di arah tangga, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby tanpa adanya backup dari pemain-pemain BTR yang lainnya. Karena tadi gue ngelihat satu pemain BTR itu lagi ngejemput Liquid yang terjebak di arah farm. Tapi di sisi lain kita juga sedang melihat beberapa tubrukan di tengah-tengah rotasi antara Geek dan juga Airlove yang sudah mulai terpantau. Namun mereka lebih memilih jalan yang berbeda. Satu belok kanan, satu belok kiri. Betul, kita perhatikan serangan juga dari beberapa tim tampaknya bakal langsung coba menuju ke area jembatan-jembatan dari SMB. Kiri dan kanan, tapi kita perhatikan serangan juga nggak cuma di jembatan, terjadi fight di daerah Pochinki antara Aura dan juga Takai. Takai tim yang harus step up pada minggu kali ini kalau mereka pengen coba masuk ke Super Weekend 3. Betul, mereka
masuk di Super Weekend pertama ya. Betul. Dan di Super Weekend kedua mereka nggak lolos. Poinnya kebalap waktu itu. Kebalap 2 tim yang baru join juga waktu itu. Banget. Dan di sisi lain ternyata Gits sudah mulai bertemu dengan tim EVOS, di mana Red Face berhasil diamankan. Tapi kita masih melihat pertempuran antara Aura dan juga tim Takai, di mana satu pemain sudah mulai ngeflank menuju ke arah sebelah kanan. Rosesi akan melakukan follow up juga kali ini. Ken dipaksa mundur, bahkan langsung menggunakan vehicle-nya untuk melakukan backup. Sedikit distraction akan dilakukan. Satu orang masih terjebak di arah belakang, mungkin bakal ditembak namun angle shoot-nya tidak terbuka. Ini bakal lolos Takai dari incaran tim Aura. Betul, dari Rosesi ini mungkin sedikit hati-hati ya. Dia nggak mau terlalu overpick, takutnya dia malah knock dan malah jadi keunggulan untuk tim Takai. Tapi karena dia hati-hati, akhirnya dari tim Takai punya celah sedikit untuk pindah posisi dan langsung meninggalkan pertempuran. Sementara serang kedua masih 50-50 ya. Requestan gue masih denger nih kayaknya. Ya. Ini masih bikin galau. Lo ingat kan deh, bouncing circle 3 itu yang paling parah kalau kita bandingkan dengan 2 circle sebelumnya. Dan ini masih 50-50. Kalau tiba-tiba bouncingnya ke arah SMB, jembatan kanan bakal chaos banget. Dan mungkin yang lebih diuntungkan adalah GD. Karena ini menjadi satu-satunya tim yang ada di barisan paling barat. Betul. Dari circle yang kedua. Malah bukan 50-50 lagi pas. Ini menurut gue 40-60 gitu. Okay. 60 ke arah atas ataupun ke arah tengah. 40% ke arah bawah, karena sisa daratan di bagian SMB itu cuma ada bagian jembatan dan juga sedikit bagian apartemen 3 di SMB-nya. Tapi lu nggak bisa menghindari omongan kalau bouncing circle 3 itu parah. Kan baik lagi, kalau di Erangel itu dan juga Miramar, diameternya gila loh. Circle 3 itu bouncingnya parah. Kalau di map Sunhawk dan juga Vikendi 4 ke 5 gitu ya. Kalau ini kan 3 ke 4. Yap. Jadi bisa dibilang untuk circle ketiga itu kurang lebih ketika muncul pak, itu kurang lebih area pertempuran terakhir itu kebaca. Kira-kira rumah-rumah yang bagus ini gitu kan. Oke. Kalau di Sunhawk, circle 4 ke 5 itu baru kelihatan pertempuran terakhir bakal kurang lebih di area ini. Iya, dan kalau kita perhatikan juga rata-rata tim itu numpuknya di arah utara, kan ada cukup banyak tim yang masuk dari arah utara. Dan kali ini Voin melihat pergerakan dari sebuah tim, sepertinya dari Bonafide mereka sudah mulai keluar dari arah farm. Satu orang terpick off berada di barisan yang berbeda dengan 3 pemain yang lainnya, namun belum ada follow up juga. Tapi sepertinya dari seorang Maybe langsung tabrak, bahkan ada follow up juga dari seorang Asa. 2 pemain dari Voin bahkan langsung nge-push menuju ke arah Hans For You. Digebrak pintunya, Assalamualaikum langsung melihat dan mendapatkan poin kedua untuk Voin. Betul, kita bakal ini dari tim Voin berupaya juga untuk meluaskan area mereka. Mereka menyebar dengan 2 player, kali ini 2-2. Dan BFD kehilangan 1 player mereka kali ini dan harus terpisahkan kali ini ya. Dalam satu rumah 3 orang dan gak ada lagi tempat split mereka karena langsung diisi dan di booking sama Voin kali ini. Wey, ini bener-bener agak berbeda permainan yang dilakukan oleh Voin. Mereka terlihat lebih percaya diri, mereka terlihat lebih agresif untuk di awal-awal seperti yang mereka lakukan di hari pertama, minggu pertama untuk regular season. Betul, gue sukanya Voin. Mereka dapat zona, itu gak ngumpet satu rumah. Tapi mereka tahu bahwa mereka punya keunggulan posisi, langsung nyebar, langsung meluaskan area mereka. Untuk memastikan tim-tim yang baru join bakal ketembak. Udah gak juga tempat-tembakan langsung lontarkan oleh anggota BFD menuju ke arah Voin. Cuma belum menumbangkan seorang Asa. Tapi kayak Asa turun dari mobil ya? Ya, Asa turun, mereka bermain di arah bibir pantai karena dari arah jembatan sebelah kanan itu untuk ngeker ke tempat Voin itu bakal render dan tembakannya gue rasa gak bakal langsung connect. Betul. Kayaknya dari Maybe lagi berusaha ngebait. Dia mau bikin BFD ngira dia tuh udah cabut sama Asa. Tapi ternyata dia masih nge-split dan mungkin kalau BFD-nya lengah gitu dan tidak mengetahui bahwa ada Maybe, dia bisa dapetin pick out 1-2 orang. Dan HBD Gaming? Betul, HBD Gaming atau HBD atau bisa dibilang nge-flank juga ketika BFD mungkin mau ke tempat posisi lain atau mengisi tempatnya Maybe. Tapi ini cukup berani loh untuk melakukan split seperti ini. Karena seperti yang dilakukan oleh Voin juga, begitu ada satu pemain Bonafide tadi yang terpick off, itu 3 pemain lain yang ada di rumah garasi akan sangat sulit untuk melakukan follow up di tempat yang saat ini ditempatin sama Maybe. Tapi baik lagi, PUBG Mobile ada lagi informasi. Yep, Battle Royale, Battleground. Betul. BFD nggak punya informasi bahwa ada Maybe situ. Maybe tahu 3 anggota BFD masih ada di rumah ini. Itu keunggulannya Voin sekarang ini. Oke, dari segi informasi dan setup cukup oke. Tapi kalau maybe-nya ke knock itu gue rasa akan direlakan oleh pemain-pemain Voin yang lainnya. Betul, PR-nya bukan BFD. Tim lain yang tiba-tiba ngebarbar tabrakin tempatnya Maybe. Cuma yang gue pikir, Maybe berani nge-split. Karena rumah itu nggak prioritas. Itu rumah yang lu gak mau berempat numpuk di rumah kecil itu. Yap, terlalu beresiko banget karena terpantau oleh berbagai sisi. Dan lu lihat circle ketiganya menuju ke arah mana? Langsung menuju ke arah jembatan. Thank you ya tempat yang gue sudah request kali ini. Circle-nya sudah dimulai dipenuhi dikit ya. Dan lihat Bigetron mereka gak pikir panjang lagi. Mereka langsung nyebrang menuju ke arah bagian pulau dari SMB untuk mengontrol di arah ujung jembatan sebelah kanan. Sementara GD yang langsung memutarbalikkan kendaraan dan pemikiran mereka tidak jauh berbeda dengan tim Aura. Betul, ini gue rasa 80% tim bakal langsung ngehajar ke jembatan, mensecure tempat di ujungnya. Sedangkan beberapa tim lain yang mungkin bakal bermain lebih lambat lagi, tapi kita bakal nyanyi juga, beberapa tim tampaknya langsung
pindah BTR posisi. sama Geek tadi ketemuan. Iya, BTR sama Geek bakal ketemuan, tapi ini bakal banyak banget tim tumbang. Gue yakin bakal banyak banget tim yang tumbang ataupun minimal kehilangan player-player mereka. Oh my god, bahkan Mort langsung menyemplungkan kendaraannya ke arah laut untuk menghindari peluru panas dari Red Aliens di ujung jembatan. Mereka bakal melakukan begal gaming di jembatan sebelah kanan. Ini bakal jadi area kekuasaan BTR 100% Flo. Betul, ini bakal langsung dikuasai oleh BTR, apalagi BTR nggak punya anggota lengkap. Hanya 3 orang doang, mereka nggak bisa nyebar terlalu jauh. Mereka perlu bermain lebih sempit area penguasaannya dan lebih fokus untuk stick together. Supaya kalau yang knock itu bisa di cover dan bisa di revive. Betul Tapi kali ini banget. juga ada langsung pergerakan Microboy dan juga 4 anggota tim Boom lewat ke arah tim Ada Aura. Aura juga. Ada Gede juga kali ini. Wow, numpuk banget di jembatan sebelah kirinya. Bahkan Aura langsung turun menuju ke arah bawah dari jembatan. Ada satu pemain Gede yang ada di bagian bawah. Macboy langsung lompat juga menghindari ujung jembatannya. Langsung melakukan split dan sepertinya satu pemain Gede terjebak di jembatan karena ada covering fire dari pemain Aura yang sudah touchdown di Pulau SMB. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Aura langsung pindah posisi mengambil ujung-ujung circle dan kali ini dia kayak pengen coba untuk ngisi bagian pantai dan memastikan tidak ada tim-tim yang berenang menuju ke arah pulau kali ini ya. Tampaknya fight nggak cuma di antara GD dan tim-tim lain, tapi 69 mengambil keuntungan juga, menumbangkan satu pemain GD. Tapi EVOS juga nggak akan berdiam diri, mereka menumbangkan seorang Joyce dan banyak banget tim yang sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Betul, bahkan lihat ada Nichil yang ditinggal di area jembatan, habis dikenok ditinggal begitu aja, habis dibikin baper ditinggal begitu aja ya. Langsung ditinggalin sama player-player yang udah rotasi dari arah jembatan sebelah kiri dan Requiem masih melakukan rotasi, dia mengambil siasat untuk rotasi lambat ya supaya lebih aman, tapi masih ada satu pemain EVOS, ada Lizard yang berada di seperempat jembatan sebelah kiri. Betul, kita bakal kayaknya juga beberapa tim tampaknya bakal saling bertemu di BGD menemukan anggota-anggota dari tim Boom yang lagi nyebrang dengan nyawa yang sangat sekarat. Tampaknya banyak banget tim yang langsung beradu tembak di awal permainan kali ini. Boom menemukan tempat yang masih kosong dari berapa lama kosongnya dan Cep bisa menutup angle shot dari seorang Boom, bisa menghindari tembakan peluru panasnya dan ini masih selamat dengan kondisi mobil yang sudah mengkhawatirkan. Betul sekali, tapi di sisi lain dari Bonafide berhasil mendapatkan satu pemain dari Void, maybe langsung dibuat tersungkur ke dinginnya lantai rumah di bagian lantai 2 dan Circle bouncing menuju ke arah jembatan sebelah kanan. Ini menjadi mimpi buruk untuk tim-tim yang akan berusaha masuk dari ujung jembatan kanan. Iya, tampaknya benar ke arah jembatan kali ini circle-nya. Dan kita bakal lihat ini cukup banyak tim yang masih berada di luar area circle dan Avatar for you, what a nice shot. Hampir menemukan seorang star dan cukup membuat startanya harus ngepron dan melakukan healing terlebih dahulu. Double pick tadi Flo ya? Double pick Padahal gue langsung. gak dengar ada 2 spray tadi yang datang dari arah Avatar. Double pick tadi menuju ke arah Star, namun Star masih fast respon dan menutup angle-nya dengan bersembunyi proning di balik sebuah batu. Dan di jembatan sebelah kiri, Lizard mendapatkan satu orang, tapi Lizard juga termakan oleh Blue Zone. Bahkan dari victim, Bobs juga sudah berhasil diamankan. Bukan sama player, tapi sama Blue Zone. Dan wow, Fajar mendapatkan kill dengan menabrakkan seseorang tadi. Perhatikan ya, zona ini bergerak. Kita mungkin bakal lihat 4-5 tim hilang pada kali ini. Benar-benar bakal cepet banget tim-tim tertumbangkan karena circle yang begitu sulit untuk dikuasai. Karena ini banyak airnya. Betul. Bahkan semuanya udah mulai chaos, 2-1 bakal menjaga ujung jembatan sebelah kanan. Bob sepertinya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dubs masih menjaga di angle bagian belakang. Ada satu bagi yang ditembakin, victim dipaksa memutar lewat jembatan sebelah kiri. Betul, kali ini kita bakal dari tim Alter Ego juga mulai kehilangan anggota mereka. Maybe juga akhirnya dipulangkan setelah cukup lama bleeding out kali ini ya. Banyak tim lagi berusaha naik kapal juga bahkan kali ini. Aero Wolf bakal coba untuk naik speedboat untuk nyebrang di mana 3 member lainnya sedang berenang di lautannya. Betul, masih terus diincar oleh seorang Dubs yang nembak ke arah tim Aero Wolf. Bahkan Renalre sudah mulai turun dari arah speedboatnya, tapi victim sudah mulai menghimpit menuju ke arah Dubs. Dubs mengetahui adanya kedatangan dari beberapa tim di sekitar mereka. 2 pemain dari victim juga bertahan di bagian pom bensin jembatan sebelah kanan. Bonafide bakal langsung nge-push. Ada close combat kali ini, belum terlihat siapa yang kenok, tapi sepertinya Rocky termakan oleh Blue Zone karena di PSA kembali menyakitkan, dan Nate yang begitu bagus menjatuhkan aimbot dari tim Void. Betul, kita bakal kali ini Void dan juga BFV bakal fight di mana 21 hanya menyaksikan fightnya aja. Debs berada di posisi yang berlawanan, coba untuk menangkap anggota-anggota dari tim BFV, tapi tinggal berdua kali ini mereka. Dalam posisi yang sangat bahaya, kita bakal lihat Debs terus dihujani peluru oleh seorang Ucup dan mobilnya udah berasap dan bahkan kenok kali ini satu anggota tim Void. Tinggal seorang Asa bertahan seorang diri. Victim BFD Void menebutkan tempat yang sama di mana 21 sudah memantau kedua tim ini. Betul, bahkan di-push oleh seorang Fajar, killnya diaman. Oh,
killnya diambil sama Ucup, ternyata nggak dikasih ke arah tim victim. Bahkan Ucup langsung menyemplungkan kendaraannya ke arah laut. 2 vehicle dicemplungin, tapi ini mereka masih butuh effort untuk berenang dan mengamankan posisinya. Masih bertarung dan ada tembakan dari bawah air karena Misery punya sebuah strategi yang sangat unik. Betul, dia langsung masuk ke motornya. Mobil tadi ya, dan dia tahu posisi lawannya. Sedangkan tadi dari anggota lawannya tuh nggak bisa untuk menemukan posisi dia. 15 tim tersisa dengan 33 yang masih live. Lihat banyak banget player. Udah jadi last man standing tim dia. Victim, BFD, Void, FS Reborn, GD, banyak banget tinggal last man standing. Bahkan dari tim Victim dengan 4 kill tumbang di posisi ke-15. Ini Bluezone yang bakal menjadi MVP dan Asa menembak dan mengusir Licin dari jalur jalan yang cukup bebas. Oh, ini bakal kemakan sama Bluezone sih. Sekalinya lolos bakal ketemuan sama tim 21 dan dimakan oleh seorang Chisun. Void juga dipulangkan di urutan ke-14 beriringan dengan tim Victim tadi. Betul. Oh, Victim dan juga Void, sorry. Victim sama-sama juga V soalnya. 21 menurut gue pinter banget. Mereka mengambil ujung dari zonanya, membuat mereka sendiri paling terakhir di daerah jembatan. Betul, itu udah posisi yang enak banget. Tapi gimana cara mereka masuk ke dalam circle dan melewati jembatan tersebut? Ada BTR yang udah nunggu di ujung jembatan. Itu dia, 11 tim tersisa dengan 27 masih live. Banyak Wah, banget player yang sih sudah menahan sakitnya Bluezone. Itu tempat attack Hive loh. Itu tempat attack enak Itu banget. paling perfect sih. Ini enak banget. 21 pun sebenarnya enak. Bisa langsung lompat dan coba berenang ataupun bisa ngambil ujung jembatan dekat dengan BTR. Tapi bakal jadi open Makanannya. targetnya BTR, betul. Betul. 21 sejauh ini tempatnya masih cukup aman. Tapi gimana caranya mereka untuk masuk ke dalam zona itu lewat laut salah, lewat jembatan juga salah. Sekalinya nyemplung nggak bakal bisa nge-counter shoot tembakan-tembakan yang ada dari arah daratan. Itu Betul. kerugiannya kalau berenang. Tapi setidaknya bisa mempertahankan placement yang lebih baik. Ini dari tim Aura harus siap-siap untuk menampung cukup banyak tim. Karena banyak banget tim yang langsung mendekat ke arahnya tim Aura. Dan bakal ditabrak tim 59 juga untuk coba nge-clear ujung zona. Ponbit menjadi ujung tombak dari tim Boom tapi tertumbangkan juga. 69 bakal menyusul dan akhirnya Bluezone memakan korban kali ini. Oke, 69 harus puas di urutan ke-11 kali ini. 10 tim tersisa dengan 24 yang masih bermain. Itu pun banyak tim pincang. EVOS tinggal 1, GD tinggal 1. Alter Ego dan RR Kiryu juga tinggal 1 loh. Sisanya yang ngedapetin zona yang udah bertahan dan mendapatkan setup yang begitu bagus. Tapi Boom langsung maksain untuk menuju ke bagian bibir circle-nya. Dan ditembak begitu saja. Hijrah down kali ini tertembak oleh Aura. Bahkan dari Zuxi juga sudah mulai berperang dengan tim 21 eSport. Ponbit termakan oleh Bluezone dan Peko berdiam diri di dalam satu shake tanpa membuat kegaduhan. Betul, tampaknya Speed nggak tahu posisi Peko. Atau mungkin tahu dan lagi coba untuk menemukan seorang Pekonya. Tapi kayaknya Speed nggak punya info. Dia ngasap buat diri dia sendiri untuk maju ke depan. Betul, apakah ini bakal dibuka dan akan ada happy birthday dari seorang Peko. Sudah mulai naik sepertinya Smith ke arah baginya. Membuka vision masih belum. Udah tahu. Udah tahu. Peko udah mulai ketahuan. Ditembak dari belakang nggak nih bos? Udah mulai maju ke depan dan ditembak ternyata dari arah belakang. Bukan, itu dari Aura yang nembak. Oh, 2 tim langsung tumbang sekaligus. Betul, wow, pengikisan massal. Pengikisan Wait, massal. Kato juga kena dia bom nge-nets sendiri. temennya sendiri cuy. Oke, kita bakal tanya juga dari beberapa tim tampaknya lumayan berbahaya dan tinggal 7 tim tersisa nih pas. Betul banget, dan di jembatan sebelah kanan ternyata masih cukup ramai. Ada Geek juga yang bertahan di sebelah sana. Bigetron mendapatkan high ground control yang begitu bagus. Padahal mereka pincang di awal-awal dan tiba-tiba tinggal 5 tim saja yang tersisa dengan 16 orang yang masih bermain. RRQ pun hanya puas di peringkat ke-6 dengan 1 kill yang mereka bawa untuk match pertama kali ini. Betul, BTR masih 0 kill tapi posisi mereka enak banget. Bisa dibilang mungkin selain Takai mereka yang paling enak kali ini. Tapi zona Sanjaya sudah mulai membentuk juga. Kita bakal lihat kali ini tim-tim sudah bersiap-siap untuk mengambil center mungkin ya. Setelah zona terbental. Kecuali zona mental ke angle-angle yang aneh. Ke arah laut misalnya. Oke, dan masih ada spray through the smoke. Dan memberikan beberapa damage menuju ke arah seorang Kato. Dan tertembak oleh 21 ternyata yang sudah touchdown. Satu pemain mereka di bawah jembatan. Kato bakal langsung tabrak. Geek terhalang oleh Bigetron yang ada di arah high ground. Satu orang berhasil diamankan. Dinosaurus langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan Foxe sudah terknock out di bagian bawah. Ini akan repot banget untuk tim 21 touchdown. Dan kembali naik ke bagian high ground. Dan ada tembakan menuju ke arah No Mercy. Namun No Mercy masih bisa menutup angle shooter dengan melakukan prowling. Takai bener-bener nyayur banget. Dan mereka belum kehilangan satu pun anggota mereka. Mereka kayaknya satu-satunya tim yang lengkap, bener. Cuma mereka yang masih lengkap dengan full 4 anggota mereka. Menghadapi 2 anggota tim Aura, 2 anggota tim 21 dan juga 3 anggota tim BTR. BTR tampaknya bakal fokus dulu untuk clear tim 21 supaya mereka bisa mengambil ujung circle. Dimana Takai tinggal maju sedikit lagi bersama dengan tim Aura untuk mensecure circle-nya. Udah masuk bahkan ya. 21 bener-bener yang menjadi tim yang paling apa ya, bisa dibilang paling susah untuk survive circle kali ini. Iya. Dikunci Takai, dikunci BTR plus masih di air. Betul, dan tentunya dari Takai juga mereka bisa nembak ke arah BTR kalau misalkan BTR-nya lengah. Karena BTR juga butuh effort untuk masuk ke dalam zona. Sudah mulai membuka jalan, satu pemain BTR berusaha masuk dan akan mendekat menuju ke arah tim Aura. Apakah bakal ketahuan sama tim Aura? Atau ternyata BTR yang bisa meretake posisi dari tim Aura saat ini? Bahkan Takai punya shack. Mungkin satu-satunya bangunan di circle kali ini, shack kecil ini.
ambil lower ground depan gak sih tuh? Kalau misalkan Takai bisa touchdown di sana, kayaknya bisa nge-counter posisinya BTR dan juga Aura sih. Biarin Aura BTR fight dulu. Oke, Biarin itu kuncinya ya. 3 lawan 2, baru mereka bakal coba untuk nge-third party dengan jumlah anggota tunggal mereka. Mungkin satu orang bisa ke depan kali ini. Spray down dari seorang Kian menuju ke arah seorang Liquid dan akhirnya Kus Boys menemukan seorang Liquid yang langsung ditumbangkan dan berusaha dipulangkan secepat-cepatnya kali ini. Tapi kayaknya bakal steal kill. Kayaknya bakal steal kill oleh tim Aura kali ini. Betul, itu udah bleeding banget, Liquidnya udah bocor banget. Bahkan 2 pemain dari Takai masih mengontrol di angle belakangnya. Bong masih berenang-renang menjadi pasukan katak di dalam air untuk mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Berganti-gantian kayaknya mereka ngambil napas ini. Betul, kayaknya dari tim 1 udah nggak bisa berharap dapetin chicken. Lebih tepatnya mereka berharap dapet nomor 3. Betul, atau enggak setidaknya mereka mati tanpa memberikan poin ke musuh. Kayaknya bakal coba untuk survive dulu sih. Ketahuan. Ketahuan. Masih bisa bersembunyi rupanya. Blue Zone kali ini menumbangkan seorang Bong. Minimal nggak kasih poin ke siapapun. Lu tau gak sih kayak mainan-mainan zaman dulu? Apa tuh? Yang ada di mall-mall. Oh, yang kepalanya nongol, kepalanya nongol dipukul. Itu kayak gini tuh barusan tuh. Akan menuju ke arah seorang Chisun, tapi kita bakal kali ini pertempuran dari 4 tim yang tersisa. Oke, kali ini kita sedang melihat beberapa pergerakan dari mapnya, di mana semua tim saat ini sedang melakukan apa ya? Bisa dibilang slow motion kayaknya. Betul, tapi mereka sementara sudah memulangkan tim 21, dia tinggal 4 lawan 2 lawan 3. Oke. Kayaknya BTR mungkin tahu Aura. Liquid selamat loh. Iya, tapi dari tim Aura mereka berada di high ground. Yang kemungkinan mereka bakal harus tabrakan dengan BTR, baru tim Takai harus join the fight. Bahkan Takai sudah mengirim Hades ke lower groundnya. Satu orang di secure tengah-tengah circle-nya dan Jaxi menumbangkan seorang Zuxi membuat kondisi 2 lawan 2. Tapi Jaxi lumayan sekarat, perlu berhati-hati dan ini airdrop yang kayaknya gak bakal diambil oleh siapapun. Ya itu siapapun yang ngambil ke arah airdrop gua rasa bakal mati kalau mereka nggak melakukan setup dengan vehicle yang mereka punya. Tapi siapa tim yang saat ini masih ada vehicle-nya, ada flank yang bakal dilakukan oleh Zai menuju ke arah sebelah kanan. Seorang diri aja Hades mungkin bakal menjadi sebuah distraction untuk 2 tim atau 2 player dari Takai. Mereka nge-split ke arah 4 titik yang berbeda. Betul, mereka langsung menyebar. Mereka tahu bahwa keunggulan anggota mereka membuat mereka salah satu tim yang diunggulkan di server kali ini. Dan tampaknya Jaxi merupakan seorang Liquid, lemparan bom seorang Kean juga menuju ke arah depan. Dimana kali ini Liquid dipulangkan ke arah lobby. Bahkan BTR semuanya dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ketiga. Betul. Ke sandwich banget tadi posisinya, BTR tidak diuntungkan dan Zai mendapatkan 1 orang. Last man standing, No Mercy yang tersisa 3 lawan 1. Apakah No Mercy bisa memberikan clutch ke arah tim Aura? No Mercy sudah masuk menuju ke arah vehicle-nya dan ditembak dari 2 sisi. Mobil bergerak di tengah-tengah jalan. What happened with No Mercy? Tapi selamat untuk Takai, berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan 4 kill yang mereka bawa. Tapi lihat tim Aura pas, lihat jumlah kill dari Aura. Wow.